Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul A Cure of Wellness. Awalnya seorang eksekutif muda berencana menjemput atasannya di sebuah rumah sakit misterius, tetapi tanpa disadari ia justru mengalami kecelakaan, sehingga ia pun harus dirawat di rumah sakit tersebut. Selama berada di sana, pemuda ini selalu mengalami berbagai hal yang sangat aneh, hingga akhirnya ia sadar bahwa ternyata rumah sakit itu bukanlah rumah sakit biasa. Lalu apakah ia bisa pergi dari rumah sakit misterius tersebut? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika salah seorang pegawai perusahaan bernama Bill tiba-tiba menerima sebuah surat dengan stempel logo berbentuk seperti belut yang dikirim oleh atasannya sendiri. Tak lama kemudian, Bill merasakan sesak nafas dan sakit di dadanya semakin lama semakin parah, sehingga ia mencoba untuk menahan rasa sakit tersebut. Namun sayangnya ia justru terkena serangan jantung dan membuat dirinya meninggal dunia. Lalu film pun baru saja dimulai. Setelah kejadian itu, seorang eksekutif muda bernama Lockhart tiba-tiba saja dipanggil oleh para CEO perusahaan untuk mengadakan sebuah rapat penting karena salah satu CEO bernama Pembroke tiba-tiba pergi meninggalkan perusahaan tersebut. Selain Pembroke, mereka juga telah kehilangan Bill Morris yang merupakan salesman terbaik di perusahaan, yang mana hal itu membuat perusahaan mereka mengalami beberapa masalah, sehingga para CEO pun menugaskan Lockhart untuk menjemput Pembroke yang saat ini sedang berada di negara Swiss. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Lockhart akhirnya tiba di negara Swiss dan ia pun bertemu dengan supir taksi bernama Enrico yang mau mengantarkannya menuju ke suatu tempat di mana Pembroke berada saat ini. Selama perjalanan, Enrico mengatakan bahwa tempat yang mereka tuju merupakan sebuah rumah sakit di atas bukit yang telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Enrico juga mengatakan bahwa ia sering mengantarkan orang-orang tua menuju ke rumah sakit tersebut, namun entah mengapa kebanyakan dari mereka justru menetap di sana dan tak pernah kembali lagi. Saat mereka sudah sampai, Lockhart langsung menemui resepsionis dan menanyakan di mana Pembroke berada. Tetapi karena jam berkunjung telah habis, ia pun disuruh untuk menunggu terlebih dahulu agar ia bisa bertemu dengan manajer rumah sakit tersebut. Setelah menunggu beberapa menit, Lockhart akhirnya bisa bertemu dengan si manajer dan ia pun mengatakan bahwa ia akan membawa Pembroke tak peduli apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, si manajer menyuruh Lockhart untuk menunggu hingga jam 7 malam karena hari ini Pembroke harus menjalani beberapa check up, sehingga Lockhart pun memutuskan untuk kembali ke hotel dan memesan kereta terlebih dahulu. Sebelum pergi dari sana, ia sempat melihat seorang gadis misterius yang berdiri di atas genteng sambil memandangi mobilnya terus-menerus. Tanpa disadari, ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba seekor rusa berlari menabrakkan diri ke mobilnya, yang mana hal itu membuat Enrico panik, hingga akhirnya mereka berdua mengalami kecelakaan ringan. Beberapa hari kemudian, saat Lockhart terbangun dari tidurnya, ia sempat terkejut dengan kehadiran Heinrich Vollmer, yang merupakan seorang direktur atau pemilik dari rumah sakit tersebut. Vollmer mengatakan bahwa ia telah menelpon salah seorang dari perusahaan Lockhart, sehingga Lockhart saat ini bisa tinggal di rumah sakit itu terlebih dahulu untuk menjalani perawatan pada kakinya yang mengalami cedera. Sebelum pergi, Vollmer juga menyuruh Lockhart untuk banyak meminum air agar dirinya bisa segera pulih dari cedera tersebut. Setelah meminum air itu, Lockhart sempat melihat ada sesuatu yang aneh dari dalam gelasnya, namun tampaknya ia tak terlalu peduli karena ia mengira bahwa dirinya hanya berhalusinasi saja. Lockhart lalu mencoba mencari keberadaan Pembroke dan setelah bertanya pada suster yang ada di sana, ia pun segera pergi menuju ke tempat pemandian air hangat, tempat di mana Pembroke berada saat ini. Di dalam pemandian tersebut, Lockhart sempat kebingungan dengan ruangan yang selalu berputar-putar seperti labirin. Bahkan ia juga sempat melihat seekor rusa, tetapi pada akhirnya ia pun berhasil menemukan keberadaan Pembroke.
Awalnya meski Lockhart telah menjelaskan bahwa keadaan perusahaan mereka saat ini sedang kacau balau, Pembroke tetap saja tak ingin kembali karena saat ini dirinya telah menemukan kedamaian di rumah sakit itu. Tetapi setelah berendam cukup lama, entah mengapa tiba-tiba Pembroke sadar bahwa dirinya harus segera kembali untuk memperbaiki permasalahan yang ada di perusahaannya, sehingga ia pun menyuruh Lockhart untuk bersiap-siap agar mereka bisa segera pergi menuju ke stasiun kereta api. Tanpa berlama-lama, Lockhart kemudian mencoba menyuruh resepsionis untuk memesankan sebuah taksi agar dirinya dan Pembroke bisa segera pergi dari sana. Sambil menunggu Pembroke bersiap-siap, ia sempat berbincang-bincang dengan salah satu pasien bernama Victoria yang mengatakan bahwa bangunan misterius di depan rumah sakit itu dulunya merupakan sebuah gereja tua. Tak hanya itu, Lockhart juga sempat bertemu dengan gadis misterius bernama Hannah yang pernah ia lihat sebelum dirinya mengalami kecelakaan mobil. Di sana, Hannah mengatakan bahwa dirinya merupakan pasien dengan kasus langka, sehingga Vollmer harus memberikan penanganan khusus pada dirinya agar ia bisa segera sembuh dari penyakitnya. Singkat cerita, setelah menunggu cukup lama, entah mengapa Pembroke tak segera pergi untuk menemuinya, sehingga Lockhart pun mencoba mencari keberadaan Pembroke. Lalu ketika ia mengecek kamarnya, ternyata di sana hanya ada 2 orang pegawai rumah sakit yang saat itu sedang membereskan kamar tersebut. Menyadari bahwa Pembroke tak ada di sana, Lockhart pun mencoba menanyakan keberadaan Pembroke pada Vollmer. Tetapi saat Vollmer mengatakan bahwa Pembroke harus dirawat terlebih dahulu, Lockhart pun mulai marah dan ia menganggap bahwa Vollmer hanya mempermainkan dirinya karena sebelumnya Pembroke terlihat baik-baik saja. Lockhart menganggap bahwa Vollmer sengaja menahan para pasien yang ada di sana agar ia bisa menyuruh para pasien itu untuk terus membayar biaya kesehatan demi keuntungan Vollmer pribadi. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba saja Lockhart mulai merasakan pusing yang sangat tak tertahankan hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Setelah kejadian tersebut, Vollmer mengatakan pada Lockhart bahwa ia menderita sebuah penyakit yang mirip dengan penyakit para pasien lain, yaitu kelelahan akibat kurang tidur. Vollmer kemudian menyarankan agar Lockhart mengikuti metode pengobatan miliknya, sehingga Lockhart pun terpaksa menuruti perkataan Vollmer sembari menunggu Pembroke pulih kembali. Saat Vollmer keluar dari ruangan itu, Lockhart mencoba mengambil catatan kesehatan milik Pembroke yang ada di dalam laci, karena sebenarnya ia tak terlalu percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Vollmer selama ini. Singkat cerita, ketika Lockhart sedang melakukan pengobatan khusus dengan cara dimasukkan ke dalam tabung berisi air, ia sempat melihat beberapa kenangan masa lalu yang pernah ia lupakan sebelumnya. Bahkan ia juga sempat melihat masa lalu tentang ayahnya yang melompat dari atas jembatan setinggi puluhan meter. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba ia melihat sosok Hannah yang mana hal itu membuat dirinya terbangun. Dan betapa terkejutnya Lockhart ketika ia menyadari bahwa ternyata ia telah dikelilingi oleh ratusan belut misterius. Meski hampir tenggelam, para petugas akhirnya berhasil mengeluarkan Lockhart dari dalam tabung tersebut. Tetapi entah mengapa ketika mereka mengecek ke dalam tabung, ternyata di dalam sana tak ada belut sama sekali seperti yang dilihat oleh Lockhart sebelumnya. Merasa aneh, Lockhart mencoba membuka laporan kesehatan milik Pembroke dan di sana ia hanya bisa menemukan beberapa ronsen yang menunjukkan bahwa perlahan-lahan Pembroke mulai kehilangan giginya. Lalu saat Lockhart melihat ke arah luar, ia sempat melihat si penjaga taman yang sedang membawa tubuh seseorang masuk ke dalam gereja tua yang pernah diceritakan oleh Victoria sebelumnya. Karena penasaran, keesokan harinya Lockhart pun mencoba menanyakan pada Victoria tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam gereja tersebut. Victoria kemudian menjelaskan bahwa dulu 200 tahun yang lalu, keluarga Baron yang merupakan pemilik dari rumah sakit itu pernah melakukan eksperimen terhadap para penduduk yang ada di desa agar ia bisa mengobati istrinya yang sedang sakit, sehingga para warga pun marah dan pada akhirnya mereka membakar seluruh anggota keluarga Baron. Meski Victoria tak tahu eksperimen apa saja yang telah dilakukan oleh Baron, namun di dalam koran lama terdapat sebuah berita yang mengatakan bahwa para warga pernah menemukan sesosok mayat
dengan tubuh yang sudah kurus dan mengering seperti mumi di Mesir. Setelah mendengar cerita Victoria, Lockhart mencoba membuka pintu yang ada di gereja itu, tetapi sayangnya ia justru ketahuan oleh si penjaga kebun. Lockhart sempat menanyakan apa saja yang dilakukan oleh si penjaga kebun itu di dalam gereja, tetapi si penjaga kebun justru mengatakan sesuatu dengan bahasa yang asing, sehingga Lockhart pun tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh si penjaga kebun tersebut. Beberapa saat kemudian, ia mencoba menghampiri Hannah yang sedang bermain sepeda, dan ia pun memintanya untuk mengantarkan dirinya ke desa terdekat menggunakan sepeda tersebut. Awalnya Hannah sempat menolak hal itu, tetapi karena Hannah sangat penasaran dengan dunia luar, ia pun akhirnya setuju untuk mengantarkan Lockhart pergi menuju ke desa terdekat. Singkat cerita, setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah bar, di mana di sana Lockhart bertemu dengan Enrico yang ternyata berhasil selamat dari kecelakaan sebelumnya. Lockhart lalu menanyakan apakah di desa itu ada seorang dokter, dan si pemilik bar pun mengatakan bahwa di ujung jalan sana ada seseorang bernama Peter yang dulunya pernah bekerja sebagai dokter di desa tersebut. Setelah meminta Hannah untuk menunggunya di sana, tanpa berlama-lama Lockhart pun segera pergi menemui Peter, berharap ia bisa menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam laporan kesehatan milik Pembroke. Peter kemudian menjelaskan bahwa penyebab gigi Pembroke mulai copot karena Pembroke mengalami dehidrasi kronis, padahal selama ini semua pasien yang ada di dalam rumah sakit selalu meminum air dengan jumlah yang cukup banyak. Kini Lockhart pun mulai penasaran apakah Vollmer benar-benar mengobati para pasiennya, atau justru ia sedang melakukan eksperimen pada mereka seperti yang pernah dilakukan oleh Baron 200 tahun yang lalu. Sebelum pergi, Peter sempat menunjukkan pada Lockhart bahwa salah satu sapinya tiba-tiba mengalami gejala aneh akibat meminum air limbah dari rumah sakit tersebut, dan ketika ia membuka perut sapi itu, ternyata di dalamnya terdapat beberapa belut parasit seperti yang pernah Lockhart lihat saat ia berada di dalam tabung air. Setelah kejadian itu, Lockhart pun segera menelpon perusahaan tempat di mana ia bekerja. Namun entah mengapa para CEO justru menanyakan keberadaannya. Bahkan mereka juga tak mengetahui bahwa selama ini Lockhart dirawat di rumah sakit karena ia baru saja mengalami kecelakaan. Menyadari bahwa Vollmer telah berbohong padanya, Lockhart pun mencoba memaksa Hannah agar ia mau berkata jujur tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Vollmer. Namun sayangnya semua itu terlambat karena Vollmer tiba-tiba datang dan menyuruh mereka untuk segera kembali ke rumah sakit. Malamnya saat Lockhart sedang melihat ke cermin, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh pada giginya, dan ketika ia menarik gigi tersebut, tiba-tiba ia tak sengaja mencopot giginya sendiri. Lockhart lalu memberikan gigi itu pada seorang suster, dan ketika suster itu pergi, ia pun segera membuka buku milik suster itu untuk mencari di mana Pembroke berada saat ini. Dengan berhati-hati, Lockhart berusaha menyelinap melewati para petugas yang ada di sana, hingga akhirnya ia berhasil masuk ke dalam ruangan transfusion flugel. Namun bukannya bertemu dengan Pembroke, ia malah bertemu dengan Victoria yang kini tubuhnya telah berubah menjadi sangat keriput. Tanpa disadari, Lockhart tiba-tiba terkejut ketika ia melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh Victoria, sehingga ia pun segera bersembunyi di dalam sebuah ruangan saat para petugas itu mencoba mengejar dirinya. Lalu saat ia menyalakan lampu ruangan tersebut, ia akhirnya berhasil menemukan Pembroke yang kini berada di dalam sebuah tabung berisi air. Lockhart kemudian mencoba mengeluarkan Pembroke dari sana, tetapi saat ia menyadari bahwa Pembroke telah meninggal dunia, ia pun berusaha kabur dari rumah sakit tersebut, tetapi sayangnya ia malah tertangkap oleh Vollmer. Setelah Lockhart sadar, Vollmer langsung menyuruh anak buahnya untuk memasangkan sebuah alat pada mulut Lockhart agar mereka bisa mengambil sampel gigi miliknya dengan cara mengebor gigi itu menggunakan sebuah alat bor kecil. Di sisi lain, ketika Enrico selesai mengantarkan pasien baru ke rumah sakit tersebut, tiba-tiba Lockhart masuk ke dalam mobilnya sambil menyuruh Enrico untuk segera pergi dari sana.
Lockhart kemudian melaporkan semua kejadian mengerikan yang selama ini ia alami pada polisi yang ada di desa, berharap mereka bisa segera menangkap Vollmer karena Vollmer telah melakukan eksperimen yang sangat gila. Awalnya Lockhart sempat merasa lega bahwa ia berhasil keluar dari rumah sakit, tetapi saat ia menyadari bahwa polisi itu juga memiliki botol obat yang mirip dengan botol milik Hannah, ia pun berusaha menodongkan pisau pada Vollmer yang baru saja datang ke sana untuk membawanya kembali ke rumah sakit. Lockhart mengatakan pada si polisi bahwa Vollmer telah membunuh Pembroke dengan cara memasukkannya ke dalam tabung berisi air, tetapi tanpa ia sadari ternyata Pembroke saat ini masih hidup. Bahkan Pembroke justru mengatakan bahwa Lockhart merupakan orang jahat yang selama ini selalu memaksanya untuk keluar dari rumah sakit itu. Keesokan harinya, Lockhart perlahan-lahan mulai kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit itu. Tetapi saat ia mendengar suara aneh dari dalam toilet, ia pun mencoba membuka tutup kloset tersebut dan ternyata di dalam sana terdapat banyak sekali belut parasit. Tetapi tak lama kemudian, entah mengapa semua belut itu tiba-tiba saja menghilang. Bahkan saat ia menjebol klosetnya, semua belut itu sudah tidak ada di sana lagi. Kejadian itu membuat pikiran Lockhart semakin kacau, bahkan ia sempat mempercayai bahwa dirinya memang benar-benar sakit, dan ia pun mengikuti semua pengobatan yang dilakukan di rumah sakit tersebut. Lalu saat dirinya hampir berubah menjadi gila, Lockhart akhirnya berhasil menyadarkan dirinya kembali, sehingga ia pun mencoba membuka seluruh gips yang ada di kakinya, dan benar saja, ternyata selama ini Vollmer hanya menipunya karena kaki kirinya itu tak mengalami cedera sama sekali. Tanpa berlama-lama, ia pun segera menjebol pintu gereja tersebut lalu masuk ke dalamnya untuk mencari tahu kebusukan apa yang selama ini disimpan oleh Vollmer. Di dalam sana, ia sempat melihat beberapa benda aneh, bahkan ia juga melihat ada sebuah topeng yang mirip dengan wajah manusia. Ketika Lockhart masuk lebih dalam lagi, ia sempat melihat tubuh Victoria yang kini telah meninggal dunia. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba si penjaga kebun itu datang dan langsung membuang mayat-mayat tersebut ke dalam kolam untuk dijadikan sebagai makanan belut parasit. Setelah kejadian itu, Lockhart pun segera pergi menemui para pasien yang ada di sana sambil mengatakan bahwa Vollmer telah menjadikan mereka sebagai bahan eksperimen. Tetapi entah mengapa para pasien itu justru mengelilingi Lockhart hingga akhirnya ia berhasil ditangkap oleh para pasien gila tersebut. Tak lama kemudian, Lockhart dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang ada di ruangan transfusion flugel, dan di sana ia pun bertemu dengan Pembroke yang saat itu juga berada di dalam tabung seperti dirinya. Saat Vollmer datang, ia mengatakan bahwa belut-belut yang ada di rumah sakit itu bukanlah belut biasa karena mereka mampu hidup selama lebih dari 300 tahun. Meski air yang dihasilkan oleh belut itu sangatlah berbahaya bagi manusia, tetapi dengan eksperimen yang pernah dilakukan oleh Baron, Vollmer akhirnya berhasil menemukan sebuah obat yang mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit serta memberikan mereka kehidupan yang jauh lebih lama dari manusia biasa. Tanpa berlama-lama, Vollmer langsung memasukkan alat khusus pada mulut Lockhart agar ia bisa memasukkan sebuah selang ke dalam tubuhnya, dan setelah itu ia pun memaksa Lockhart untuk menelan belut parasit tersebut hidup-hidup. Setelah kejadian mengerikan itu, Lockhart pun mulai berubah menjadi gila seperti para pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Bahkan ia juga mengatakan pada Hannah bahwa dirinya tak ingin pulang ke rumahnya lagi. Tak hanya itu, entah mengapa gigi Lockhart yang sebelumnya copot tiba-tiba tumbuh kembali seperti tak ada yang terjadi pada dirinya. Singkat cerita, ketika Vollmer dan para staf rumah sakit sedang mengadakan suatu ritual aneh, Lockhart mencoba masuk ke dalam ruangan manajer serta mengambil salah satu foto yang ada di sana, dan ketika ia mengeceknya, ia akhirnya sadar bahwa ternyata Hannah merupakan anak dari Baron, sementara Vollmer sendiri merupakan Baron
yang mana hal itu menandakan bahwa mereka berdua telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Tak hanya itu, saat Volmer menyadari bahwa Hannah kini telah menjadi wanita dewasa, ia pun segera mengadakan ritual pernikahan dengan Hannah agar ia bisa menghasilkan keturunan murni yang berasal dari darah keluarganya sendiri. Namun tanpa disadari, tiba-tiba Lockhart datang untuk menghentikan Volmer sambil mengatakan bahwa selama ini ia telah jatuh cinta pada Hannah. Mendengar hal itu, Volmer akhirnya menunjukkan wujud aslinya sebagai seorang baron yang dulu pernah dibakar oleh para penduduk desa. Saat Volmer hendak membunuh Lockhart berusaha membakar tubuh Volmer menggunakan korek api. Tetapi sayangnya semua itu sia-sia karena Volmer mampu bertahan dari kobaran api tersebut. Volmer kemudian mencoba membunuh Lockhart dengan cara memasukkannya ke dalam kolam belut. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba Hannah datang dan langsung menancapkan sekop ke kepala Volmer. Hingga akhirnya Volmer terjatuh ke dalam kolam dan ia pun dimakan oleh belut-belut parasit itu. Di sisi lain, api yang di lantai bawah perlahan-lahan mulai merambat ke lantai atas hingga membakar seluruh bangunan yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Melihat hal itu, Lockhart dan Hannah segera pergi dari sana menggunakan sepeda ontel. Tetapi di tengah perjalanan mereka berdua tak sengaja menabrak sebuah mobil dan ternyata mobil itu merupakan milik para CEO perusahaan. Para CEO mengatakan bahwa mereka berniat menjemput Lockhart dan Pembroke, tetapi entah mengapa Lockhart justru mengatakan bahwa ia tak ingin kembali sambil membawa Hannah pergi dari sana. Tampaknya Lockhart akhirnya sadar bahwa tujuannya selama ini bukanlah untuk meraih kesuksesan, melainkan kebebasan di mana ia bisa melakukan segala hal yang ia inginkan bersama orang yang dicintainya tanpa harus terkekang oleh peraturan. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.